Suara saya terdengar jelas tidak, teman-teman? Sepertinya materinya sudah siap. Sambil menunggu ya. Nggak dengar ya? Oke. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kismun, Halo, selamat sore Mas. selamat sore. Suaraku jelas ya? Iya, jelas. Kalau suara saya jelas Oke, Mas. siap. Jelas ya Ini Mas, berarti KKN suara di mana saya. ini? Jelas, jelas. KKN-nya di pondok. Oh gitu ya? Ya, di pondok masih. Masih dari Oh, rumah Mas, KKN DR. oh gitu. Kemarin teman-teman KKN yang lain kok ada yang udah di ini ya? Di kayak di desanya gitu, nggak di pondok. Itu kebijakan dari masing-masing kelompok. Tapi kalau Oh dari gitu. LP2M ini DR. Ya. Ini Oh posisi di gitu. mana, Mas? Berarti terserah ya, mau online atau offline gitu ya? Iya, terserah. Oh. Koneksinya lancar ya, Mas? Insya Allah semoga lancar, nggak ada gangguan. Ini masih rada gerimis sih di sini. Iya, posisi di mana, Mas? Ya, masih rada gerimis di sini, tapi semoga lancar koneksinya. Sekarang posisinya di Meranggen atau di mana, Oh ini Mas? di Jogja, di Jogja. Oke, oke, oke. Iya. Langsung saya mulai saja. Oke. Oke. Baik, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kita semuanya, sahabat Instagram, baik Instagram dari teman-teman saya maupun Mas Salaf ya. Nah, pada sore hari ini saya bersama dengan Mas Salaf ya, Mas Salaf akan membahas tentang beberapa subtopik yang kemarin sudah saya share. Nah, di situ kita membahas tentang kesetaraan gender. Nah, secara umum temanya adalah kesetaraan gender. Namun kita akan lebih membahas tentang satu tema yaitu lelaki, perempuan dan kesetaraan dalam cinta. Nah, sebenarnya sebelumnya saya memberikan selayang pada terlebih dahulu ya, kenapa saya mengadakan diskusi, bukan diskusi tapi sharing ini. Jadi sebenarnya kemarin dari kelompok saya di kelompok KKN 74 itu sudah membahas tentang kesetaraan gender. Kita membahas tentang pendidikan dan perkawinan bagi perempuan. Nah, memfollow up tersebut saya ingin lebih membahas tentang mendalam dari sudut pandang perspektif cinta seperti itu. Karena saat ini terutama anak muda itu banyak sekali yang menganggap bahwa cinta adalah bagian dari kebutuhan, baik itu cinta antara anak dan ibunya maupun cinta antara laki dan perempuan, khususnya seperti itu. Nah, seperti apa untuk sharing hari ini kita bersama dengan Mas Salahuddin nanti akan lebih membahas mendalam. Tetapi sebelum ke arah situ, kita pemanasan terlebih dahulu ya tentang apa itu seks dan gender. Nanti akan lebih dibahas oleh Mas Salahuddin. Nah, sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu dengan speaker kita yang hebat ini, Mas. Perkenalan terlebih dahulu. Oke, monggo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kismun. Juga terima kasih pada teman-teman yang bergabung dalam live IG sore hari ini. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya Moh Salahuddin. Sekarang saya aktif sebagai program officer di Pusat Studi Pesantren, yang mana Pusat Studi Pesantren ini memiliki beberapa program. Dua diantaranya adalah kita secara berkala mengadakan female ulama atau female aktivis yang kita selenggarakan di beberapa kota, yang salah satu tujuannya adalah mendorong para perempuan, khususnya santri putri, untuk dapat berdakwah di era digital. Jadi bagaimana mereka para santri putri itu supaya mau berdakwah, mau menyuarakan hak-haknya, mau menyuarakan pendapat-pendapatnya di media sosial. Selain itu juga saya bekerja sebagai redaktur di Iqra.id, yang mana Iqra.id ini salah satu ideologi yang kami usung adalah menyuarakan suara-suara perempuan supaya tidak termarginalkan baik dalam terkait dengan isu-isu keagamaan, isu kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya pribadi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan dengan tema keperempuanan. Terus dalam kesempatan sore hari ini, yang pertama ingin saya sampaikan bagi Smun adalah kita harus membedakan apa itu seks dan apa itu gender. Tadi sudah sudah disinggung. Jadi seks atau jenis kelamin itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Itu adalah pemberian dari Allah, itu sesuatu yang kodrat. Misalnya kita diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, ya kan? Itu kita tidak bisa protes kepada Allah. Lalu di dalam diri kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, kita memiliki organ tubuh tertentu yang itu juga berbeda satu sama lain. Misalnya seorang perempuan memiliki payudara, kemudian vagina dan sebagainya. Laki-laki memiliki penis dan sebagainya. Mohon maaf, ini kita sedang berbicara masalah seks dan gender. Jadi mau nggak mau saya mention beberapa kata yang mungkin agak tabu gitu. Tapi maksudnya tidak itu. Dan organ tubuh itu tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda dan pengalaman hidup yang berbeda. Seorang perempuan memiliki pengalaman haid atau menstruasi, nifas, melahirkan, hamil, dan laki-laki tidak memiliki pengalaman itu. Jadi dari organ tubuh yang berbeda itu kemudian selanjutnya memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Dan dalam hal ini adalah sesuatu yang sifatnya kita tidak bisa memilih sebagai manusia. Itu adalah seks. Kalau gender ini adalah pandangan masyarakat, pandangan sosial tentang laki-laki maupun perempuan. Nah, ini sifatnya sesuatu yang bisa kita pilih. Misalnya apa? Misal, seorang perempuan itu rambutnya panjang misalnya. Laki-laki enggak gitu. Seorang perempuan itu lemah misalnya. Seorang laki-laki kuat dan sebagainya. Nah, anggapan-anggapan semacam ini, penilaian-penilaian atau persepsi-persepsi sosial kemasyarakatan kita mengenai laki-laki dan perempuan itu sesuatu yang tidak qot'i, tidak pasti, tetapi itu bersifat ikhtiari. Kita bisa memilih nih, bagaimana saya memandang seorang perempuan itu adalah sesuatu yang bisa saya pilih. Apakah saya mau memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga saya bisa memanfaatkannya, atau saya tidak memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga saya tidak memanfaatkannya. Itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita dan itu bisa kita pilih, kan gitu. Nah, kesetaraan gender ini berada di sini. Jadi bagaimana mendudukkan pandangan kita terhadap laki-laki atau perempuan sesuai dengan bagaimana seharusnya kita memandang. Jadi memandang perempuan dengan manusiawi, memandang laki-laki dengan manusiawi secara sosial, itulah yang diusung dalam apa yang disebut dengan kesetaraan gender. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan, Mbak Kismi. Karena kadang-kadang kita belum bisa membedakan antara seks dengan gender.
Sehingga kita tidak bisa, kenapa sih ada orang berjuang kesetaraan gender dan sebagainya. Itu dulu mungkin Mbak Kismu. Oke, baik, terima kasih. Sudah jelas ya teman-teman terkait seks dan gender. Yang sudah jelaskan tadi tentu berbeda antara seks dan gender. Seks lebih ke aspek biologisnya, tapi kalau gender lebih ke orientasi sosialnya seperti itu terkait laki-laki dan perempuan. Kemudian ini pemanasan dulu ya Mas sebelum ke tema utama yaitu laki perempuan dan cinta. Ada beberapa kasus yang ada di masyarakat terkait perempuan. Kemarin di kelompok kami itu mendatangkan dua pemateri perempuan dengan perspektifnya dan sekarang dengan Mas Salab ya atau sebagai laki pasti memiliki perspektif yang berbeda ketika dibandingkan dengan perspektifnya perempuan. Nah, di sini ada suatu kasus tentang pendidikan perempuan. Nah, kebanyakan ya Mas di desa saya pun suara saya terdengar jelas tidak Mas? Kadang-kadang agak terpotong. Oh ya, Kadang-kadang agak terpotong, tapi nggak apa-apa. Coba. Oke, sudah jelas Mas? Oke, sudah. Oke. Tentang pendidikan perempuan. Di desa saya sendiri, kebetulan saya dari desa Mas, dari Gerobogan. Nah, di situ kebanyakan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, mereka terstigma atau terlabel dengan negatif. Kamu jangan pendidikan yang tinggi-tinggi, nanti kalau misalnya mau menikah, itu laki-lakinya bisa saja tidak mau seperti itu. Karena banyak laki-laki yang berpikir bahwasanya nanti perempuan yang berpendidikan tinggi itu bisa menyaingi laki-laki tersebut. Nah, menurut Mas Salaf itu bagaimana tentang hal tersebut? Itu yang sering menjadi topik hangat di lingkungan kita. Seperti itu. Oke, ya. Jadi ini adalah salah satu pemahaman kita mengenai gender yang perlu kita luruskan adalah perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Kan intinya kan di situ. Kenapa perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi? Karena kalau sekolahnya tinggi, nanti laki-laki nggak ada yang berani, jarang yang berani mendekati, karena minder dulu. Nah, itu adalah pandangan-pandangan yang negatif terkait dengan gender. Jadi, menurut saya sebagai laki-laki, itu sudah saatnya meninggalkan pandangan-pandangan semacam itu. Saya punya keyakinan begini Mbak Kismun, semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, ya, itu bukannya dia semakin berani kepada laki-laki, tetapi justru dia akan semakin patuh kepada perempuan. Karena dengan dia memiliki pemahaman ilmu keagamaan yang tinggi, dia akan merasa tahu bahwa sebagai perempuan saya harus menghormati laki-laki, sebagaimana semakin pintar, semakin cerdas, semakin berwawasan seorang laki-laki, pasti dia akan lebih menghormati kepada perempuan. Jadi pandangan-pandangan, kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan seorang perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi dan sebagainya, itu menurut saya sudah saatnya pandangan semacam itu ditinggalkan, karena sudah tidak relevan lagi. Justru perempuan itu menurut pendapat saya harus didukung untuk sekolah yang lebih tinggi, karena nanti perempuan akan memiliki peran yang sangat strategis, khususnya di dalam misalnya membangun peradaban. Karena perempuan itu adalah kalau kita menyebut madrasah al-ula kan gitu. Madrasah yang pertama bagi anak-anak adalah seorang ibu. Maka kalau seorang ibu itu memiliki pemahaman yang baik, memiliki wawasan yang luas, memiliki keilmuan yang tinggi dan sebagainya, maka kemungkinan dia bisa mentransfer sesuatu kepada anaknya itu juga semakin tinggi, sehingga lahirnya generasi yang lebih baik, lahirnya seorang anak yang berkualitas itu juga sangat ditentukan oleh kualitas seorang ibu itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya kenapa seorang perempuan itu justru harus didukung untuk memiliki sekolah yang lebih tinggi. Dan kata kunci yang tadi saya sampaikan adalah semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, bukannya dia akan semakin berani kepada laki-laki, tetapi justru dia akan lebih taat, lebih bisa bersikap adil terhadap laki-laki. Karena
ya kita dorong perempuan untuk memiliki pendidikan tinggi, dan sebagai laki-laki saya tidak tidak khawatir terhadap perempuan itu seperti itu. Dan perempuan juga tidak perlu khawatir menurut saya Oke. seperti itu. Oke, ya, Begitu. bagus sekali ya Mas. Jadi di sini saya menggarisbawahi bahwa perempuan itu madrasatul ula atau pendidikan pertama bagi anaknya ketika dalam keluarga sudah memiliki anak. Seperti itu ya Mas. Oke, terima kasih untuk yang kasus pertama tadi. Kemudian yang kedua itu tentang perkawinan perempuan, Mas. Jadi topiknya maaf ya tentang perempuan. Karena dalam Iya, realitanya memang perempuan masih termarginalkan, Mas, seperti itu. betul, betul. Tentang tentang perkawinan perempuan. Di desa lagi ya, saya tuh juga terkadang heran kenapa yang sering jadi topik itu perempuan yang ada di desa, atau masalah-masalah tentang ketimpangan gender itu kenapa sering terjadi di pedesaan seperti itu, Mas. Ini ada kasus tentang perempuan atau perkawinan perempuan. Perempuan itu harus cepat menikah karena katanya bisa mengurangi beban keluarga, terutama bagi keluarga yang memiliki ekonominya rendah. Itu mereka lebih dituntut untuk menikah, Mas, di situ. Nah, menurut Mas Salap itu bagaimana menyikapi hal-hal tersebut? Iya, kita kan sekarang sudah zaman era keterbukaan ya. Jadi akses informasi, ilmu pengetahuan itu sekarang kita mudah sekali dapatkan. Jadi pandangan-pandangan semacam itu, sebagaimana yang tadi Mbak Kisnum sampaikan, termasuk seorang perempuan harus nikah cepat, nikah muda, dan sebagainya, itu tidak relevan lagi dengan situasi zaman sekarang ini. Apalagi dengan alasan perempuan untuk menikah cepat itu nanti supaya tidak menjadi beban karena akan mendapatkan omongan dari tetangga gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, itu nggak relevan lagi gitu. Jadi keputusan sebesar menikah itu tidak bisa sesederhana dengan alasan misalnya karena tidak enak diomongin sama tetangga. Nggak bisa seperti itu. Nikah itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan mitsaqun ghalidha. Itu perjanjian yang sangat agung, perjanjian yang sangat dasar, karena itu nggak bisa dengan alasan-alasan remeh semacam itu. Nah, berkaitan dengan itu sebenarnya alasan untuk menikah itu seharusnya lebih kepada kesiapan, baik secara kesiapan mental maupun finansial dan lain sebagainya. Karena itu ada 4 prinsip nih dalam pernikahan itu, ada 4 prinsip yang kita harus mesti siapkan dulu nih. Yang pertama adalah zawaj, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu memahami bahwa kita ini diciptakan berpasang-pasangan sehingga kita tidak bisa hidup kecuali melengkapi satu sama lain. Misalnya kita sebagai laki punya kekurangan dan demikian pula perempuan yang kita sukai itu juga memiliki kekurangan. Dan kita dituntut untuk saling melengkapi karena kita punya pemahaman apa yang disebut dengan zawaj. Itu tadi, saling melengkapi. Yang kedua adalah tentang apa yang disebut dengan yang saya sebut tadi, mitsaqun ghalidha, yaitu perjanjian yang agung. Jadi pernikahan itu harus kita dasari bahwa hubungan ini adalah hubungan perjanjian yang agung. Karena ini adalah perjanjian yang agung, mitsaqun ghalidha, maka kita tidak bisa mempermainkan hubungan ini. Setelah saya misalnya memiliki tekad dan keputusan untuk menikahi seorang perempuan tertentu, maka saya telah terlibat satu perjanjian yang agung dengan si perempuan tersebut, sehingga saya tidak bisa mempermainkan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan perempuan itu dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik gitu. Tidak bisa dengan cara yang sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu apa misalnya? Misalnya saya sebagai laki-laki merasa lebih superior terhadap istri saya misalnya. Nah, itu tidak dibenarkan. Itu bisa dianggap
tidak sesuatu yang ma'ruf. Karena itu kita harus mengedepankan prinsip yang keempat, yaitu musyawarah. Ketika kita ingin memutuskan sesuatu, membahas tentang sesuatu, harus kita musyawarahkan bersama perempuan itu. Nah, 4 hal ini yang seharusnya menjadi prinsip bagi kita untuk melaju atau menuju ke kehidupan yang berikutnya. Dengan demikian, anggapan-anggapan semacam bahwa seorang perempuan harus nikah lebih cepat, harus karena nanti bakal menjadi omongan tetangga, itu sudah selayaknya menjadi pandangan yang kita tinggalkan. Dan itu juga bagian dari ketidakadilan gender juga sebenarnya. Nah, itu bisa dimulai dari siapa ya? Dari kita sendiri. Kita sendiri itu gimana? Misalnya ya, kita memiliki prinsip yang tidak mau prinsip hidup kita itu dipengaruhi terutama oleh orang lain yang justru pendapat orang lain itu tidak baik. Kayak tadi misalnya, perempuan harus yang penting nikah. Enggak. Kalau teman-teman misalnya pengen kuliah dulu misalnya, atau pengen ngafalin dulu, kalau itu memang sudah berdasarkan diskusi, sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, ya udah silahkan itu lakukan, dan nanti baru menikah atas kehendak dan inisiatif sendiri dan keluarga. Kira-kira begitu, Mbak Kismi. Jadi sebelum memutuskan menikah itu harus benar-benar ada kesiapan tadi ya, Mas ya. Iya, pemahaman akan hal itu justru lebih penting ketimbang misalnya karena alasan-alasan gender ya. Karena alasan-alasan pendapat orang-orang, tetangga-tetangga misalnya. Oh, kok dia belum nikah ya, itu disebut perawan tua dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang yang dididik ya, itu seharusnya tidak anti terhadap anggapan-anggapan atau persepsi-persepsi semacam itu gitu. Kita harus berani mengambil keputusan berdasarkan ya pertimbangan kita sendiri. Kira-kira begitu, Mbak Rizwan. Oke, Mas, terima kasih atas tanggapannya terkait kasus tadi. Jadi teman-teman seperti itu ya, jangan karena stigma masyarakat atau anggapan masyarakat yang buruk terus kalian merasa minder, kalian gak jadi melanjutkan pendidikan dan malah menikah karena tergesa-gesa atau karena stigma masyarakat itu sendiri. Intinya kesiapan terlebih dahulu. Itu untuk topik yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini pemanasan terakhir ya Mas, sebelum ke tema utama. Ini tentang cinta dan cita-cita. Jadi beberapa teman saya itu ada yang mereka ini Mas akademisi, kemudian mereka juga tipe orang yang lebih condong satunya. Misal ada tipe orang yang mereka lebih fokus ke cintanya. Jadi setelah SMA misalnya mereka langsung memutuskan untuk menikah atas dasar cinta dan mereka mengesampingkan cita-citanya. Maksud saya cita-cita di sini adalah melanjutkan ke pendidikan atau kuliah yang lebih dahulu. Ada yang lebih condong ke cita-citanya. Mereka mau konsen ke kuliah terlebih dahulu, ke pendidikan terlebih dahulu, baru nanti memikirkan perihal cinta. Dan ada pula yang mengejar dua-duanya, yakni antara cita-cita dan cinta itu satu jalan seperti itu. Nah, menurut Masnya bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, baik. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita mengaitkan antara cinta dan cita-cita, itu sebenarnya dua hal yang tidak semestinya kita pertentangkan sebenarnya. Jadi kita misalnya ya tetap bisa berhubungan dengan seorang perempuan misalnya, kalau saya bilang sebagai laki-laki ya, tanpa mengabaikan cita-cita, itu sebenarnya bisa. Yang penting adalah komitmen kita untuk menjaga supaya tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas. Cuman kalau saya pribadi, begini Mbak Kismun, menurut saya pribadi, tidak ada bentuk konkret cinta yang paling konkret, ya. Jadi sekonkret-konkretnya cinta adalah ya mengajak untuk menikah. Kalau misalnya sekedar pacaran ya, misalnya, orientasinya tidak untuk menikah, kalau menurut pribadi saya pribadi, itu lebih baik ditinggalkan.
Misalnya nih, saya sangat tidak merekomendasikan seorang laki-laki dan perempuan yang masih sekolah di SMA untuk menjalin hubungan pacaran gitu. Saya sangat tidak merekomendasikan karena apa? Karena melihat pada realitas kedua orang tersebut yang berhubungan satu sama lain. Orientasi untuk menikahnya kira-kira kapan gitu. Nah, Mbak Kismun sebagai perempuan, misalnya ya kalau boleh saya memberi saran, kalau misalnya dicintai oleh seorang laki-laki harus berani bertanya, kira-kira kapan mau menikahi saya? Itu Mbak. Kalau misalnya dia belum jelas gitu, maksudnya belum ada rencana untuk menikahi gitu, apa kehidupan juga masih belum jelas dan sebagainya, maka lebih baik tinggalkan itu. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Hubungan semacam itu lebih banyak akan berujung kepada ya lebih banyak sia-sia. Sia-sia itu apa? Seharusnya belajar, seharusnya mengerjakan tugas, seharusnya fokus kepada pelajaran misalnya, malah fokus pacaran misalnya. Pacarannya nggak jelas lagi misalnya, kan begitu. Nah, maka itu sesuatu yang sangat tidak saya rekomendasikan. Karena itu ya bentuk konkret dari cinta seorang laki-laki adalah mengajak menikah. Jadi karena itu ya, misalnya saya sebagai seorang laki-laki tidak akan mencintai seorang perempuan, berani mengatakan cinta kepada perempuan, kecuali saya berniat untuk menikahinya. Udah gitu. Itu menurut saya cinta yang sangat logis gitu. Kalau misalnya bilang cinta tapi tidak ada orientasi untuk menikahi gitu, belum jelas, yang penting jalan ke sono kemari gitu mengisi waktu, itu menurut saya bukan cinta. Itu kita mesti pertimbangkan berkali-kali lipat apakah itu cinta atau bukan. Dan saya cenderung berpendapat itu bukan cinta. Jadi kita ya harus seperti itu. Jadi sebagai seorang perempuan, Mbak Kismun misalnya atau yang lain, ketika dicintai seorang laki-laki, tanya, kapan sampean mau menikahi saya? Kira-kira gitu. Nah, saya sebagai seorang laki-laki, kalau mencintai seorang perempuan, ya saya harus bersiap untuk menikahinya. Misalnya, oh saya mencintaimu dan saya akan bersiap untuk menikahimu, kan gitu. Kalau belum jelas, mending jangan mau, Mbak. Nanti malah melakukan hal-hal yang tidak baik, menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Itu saran dari saya terkait dengan cita-cita itu. Begitu Mbak Kismun. Kira-kira berani nggak sebagai seorang perempuan untuk bertanya, Mas sampean siap menikahi saya kapan? Berani nggak? Gitu. Iya, harus berani Mas sebagai perempuan. Harus minta Ya. kepastian itu ya. Iya, harus. Oke. Kalau nggak pasti jangan mau. Iya Mas, siap-siap. Itu tentang cinta dan cita-cita. Jadi tadi sudah dijelaskan, sebenarnya bisa ya Mas, beriringan itu bisa, asalkan tidak melewati Bisa. batas seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini sudah jam 16.25 ya, masih cukup lama waktunya. Kita ke tema utama yaitu tentang lelaki, perempuan, dan cinta. Sebenarnya saya memilih topik ini karena terinspirasi dari tulisannya Mas Salap di story-nya. Itu ada highlight tentang Amrina Rosyada ya Mas. Nah, Ya. di situ saya mendapati beberapa kalimat yang menurut saya mengena dan teman-teman juga patut membaca kisah tentang Mbak Amrina Rosyada ini. Yang pertama kalimat yang saya kasih highlight itu, perempuan adalah makhluk sakral, tidak ingin menyakitinya. Itu menurut saya bagian dari bagaimana cara laki-laki itu menghargai perempuan atau menghormati perempuan yang nantinya logis atau masuk dalam kesetaraan bagi perempuan gitu Mas menurut saya. Nah sebelumnya bisa diceritakan sedikit Mas sebenarnya Aprina itu siapa? Iya Mas seperti itu. Nanti kalau misalnya Oke. ada, oke. Gini. Oke. Baik Mbak Kismun.
sebenarnya pertanyaan yang lebih penting dari siapa Amrina Rosada itu adalah kenapa saya menulis itu ya. Kenapa saya menulis story-story yang kemudian tokohnya saya beri nama sebagai Amrina Rosada. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada publik, khususnya teman-teman yang ada di Instagram saya. Jadi begini, Amrina Rosada itu ya di situ sudah jelas ya, kira-kira perempuan lah gitu aja lah. Itu perempuan dan itu adalah perempuan sebagai simbol yang saya cintai gitu. Dan saya ingin orang-orang tahu bagaimana perspektif saya ketika saya mencintai seorang perempuan. Yang di situ saya sebut sebagai Amrina Rosada. Tentu Amrina Rosada itu bukan nama yang sebenarnya gitu ya. Meskipun ada orang yang maksudnya sampai kemarin saya diprotes gitu, maksudnya dikira saya menjalin hubungan dengan Amrina Rosada yang ternyata dia adalah salah satu santri di Meranggen. Padahal bukan gitu. Itu karena saya senang aja ada salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi, Rabbana hayyi lana min Amrina Rosada, kan gitu. Tetapi semangat yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana saya mencintai seorang perempuan yang kemudian saya sebut sebagai Amrina Rosada itu. Yaitu apa? Saya menganggap perempuan sebagai makhluk yang harus saya hormati. Ketika saya mencintai Amrina Rosada, dalam tanda kutip ya, saya langsung berpikirnya begini, kalau misalnya saya mencintai Amrina Rosada, kira-kira tujuan saya mencintai Amrina Rosada itu untuk apa ya? Itu yang ada di dalam pikiran saya sebelum misalnya saya memberanikan diri, hai Amrina, aku mencintai kamu, kira-kira. Sebelum itu saya pikirkan dulu, kenapa saya mencintai Amrina Rosada dan untuk apa? Dengan tujuan apa saya mencintai Amrina Rosada? Setelah saya pikir-pikir, ternyata tujuan saya mencintai seorang perempuan adalah untuk memuliakannya. Bagaimana seseorang bisa memuliakannya? Tentu dengan cara menghargai dia, ya kan? Dengan menghargai. Nah, menghargai itu bagaimana? Makanya saya katakan di situ misalnya, Amrina Rosada, saya ingin mencintaimu secara kafah. Kafah itu apa? Secara keseluruhan. Jadi saya sebagai seorang laki-laki ingin mencintai seorang perempuan secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu apa? Baik kekurangan maupun kelebihannya gitu. Kalau kita mencintai kelebihan itu tidak butuh macam-macam ya. Naluri seorang manusia itu tidak butuh tantangan macam-macam untuk mencintai kelebihan. Misalnya bahwa dia seorang perempuan yang cantik, itu kita itu nggak sulit misalnya untuk menerima itu. Dia seorang perempuan yang misalnya punya kelebihan tertentu, kita secara naluriah pasti menerimanya. Tetapi misalnya ketika kita mendapati bahwa orang yang kita cintai itu ternyata memiliki kekurangan, kadang-kadang itu menjadikan rasa cinta atau kadar cinta kita itu berkurang. Kan begitu. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Makanya gagasan yang ingin saya tonjolkan di Amrina Rosada adalah bagaimana saya mencintai seorang perempuan itu secara kafah, secara keseluruhan, baik yang kita sebut sebagai kelebihan maupun yang kita sebut sebagai kekurangan. Semuanya adalah satu paket. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang atau seorang manusia itu tidak memiliki kekurangan. Itu sesuatu yang impossible, ya kan? Karena itu kita harus menyadari bahwa secantik-cantik, sehebat-hebatnya perempuan yang kita cintai, pada dasarnya dia memiliki kekurangan. Dan ketika kita mencintai seseorang itu, kita harus tidak hanya mencintai kelebihannya, tetapi juga mencintai kekurangannya. Ya kira-kira seperti apa yang disampaikan oleh Al-Bushiri, kalau teman-teman misalnya akrab dengan Qasidatul Burdah. Di situ kan wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Jadi cinta itu akan berkorelasi, bercampur di dalamnya al-ladzat, suatu kenikmatan bil alami dengan sesuatu rasa sakit, rasa perih gitu. Misalnya saya ketika mencintai seorang perempuan,
di satu sisi ketika saya kangen kepada dia, punya kesadaran bahwa saya memiliki dia itu senang, cinta gitu ya, lazat gitu. Tetapi ketika saya kangen dan saya tidak bisa ketemu, itu kan sesuatu yang sakit, alam. Makanya ya taridul lazati fil alami, itu cinta seperti itu. Nah, semangat yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita seorang laki-laki mencintai seorang perempuan secara kafah. Secara kafah itu baik kelebihan maupun kekurangannya, sehingga nanti kita timbul perasaan untuk senantiasa menghargai dan menghormati perempuan itu. Itu semangat yang ingin saya sampaikan, Mbak Kismun, terkait dengan cerita-cerita buat Amrina Rosyada. Jadi Amrina Rosyada itu bukan nama sebenarnya, kira-kira begitu. Ya, oke. Clear ya teman-teman, bagi yang penasaran, termasuk saya juga, tentang Amrina Rosyada. Ternyata Amrina itu adalah inisial, bukan nama sebenarnya ya, bukan nama sebenarnya. Namun di dalamnya berisi tentang iya, berisi tentang semangat bagaimana perspektif masalah terhadap perempuan yang dicintai. Ya. Terus selanjutnya itu tentang kata-kata. Oh ya, Mbak Kismun, apa namanya? Amrina Rosyada, cerita-cerita buat Amrina Rosyada itu niatnya itu nanti akan saya bukukan, karena ini sebenarnya apa namanya? Catatan-catatan saya mengenai seorang perempuan, karena saya begini nih, setiap orang itu sebenarnya ingin suaranya didengar gitu. Setiap orang itu memiliki pendapat terhadap sesuatu, kan begitu. Nah, misalnya saya memiliki pendapat tentang perempuan, memiliki pendapat tentang banyak hal lah di dalamnya, dan saya ingin ada seseorang yang mendengarnya. Dan saya membayangkan Amrina Rosyada itu adalah seorang perempuan yang senantiasa mendengarkan pikiran-pikiran saya, pendapat-pendapat saya tentang perempuan, atau tentang berbagai banyak hal. Ya kira-kira begitu. Dan itu sebenarnya versi wordnya itu lebih banyak ya, lebih panjang dari sekedar yang ada di Insta story saya. Dan mohon doanya semoga rencana saya ini nanti akan saya bukukan, dan sekarang sudah ya kira-kira 75-80%. Jadi masih ada beberapa yang ingin saya lengkapi. Mohon doanya, kira-kira begitu, Mbak Kismun. Oke, ditunggu ya Mas terbitan bukunya. Oh, jadi siap. Di Insta Story itu cuma cuplikan dari kisah Amrina, ngoten ya Mas? Iya, jadi cuplikan saja. Nanti versi yang lebih lengkap itu akan ada di ya rencananya yaitu di buku yang akan niatnya saya terbitkan nanti, cerita-cerita buat Amrina Rosyada. Ya, silakan ya teman-teman. Kita doakan semoga buku Amrina Rosyada itu cepat terbit ya, dan amin, nanti kalau amin. Sudah boleh di-share ya Mas, biar teman-teman tahu bagaimana perempuan dihargai, atau bagaimana perspektif laki-laki terhadap perempuan dalam menjalin hubungan seperti itu. Ya. Kemudian ini ada kata-kata lagi Mas. Saya mencuplik lagi dari Instastory-nya Mas Salaf. Dalam Instastory tersebut tercantum, ingin mencintaimu dan melihatmu lebih dari sekedar perempuan. Laki-laki terkadang memandang perempuan nomor 2 dan pelengkap kita sama-sama, padahal kita sama-sama ciptaan Tuhan. Bisa dipahami Mas? Terdengar buatan? Ya, begini Mbak Kismun. Jadi ini kita masih berkaitan dengan gender ya gitu. Jadi selama ini masyarakat masih memandang perempuan itu sebagai makhluk yang nomor 2. Makhluk nomor 2. Nah, kita sebagai laki-laki masih punya anggapan, sebagian tentu saja ya, sebagai makhluk yang superior. Biasanya kalau kita memiliki pandangan bahwa kita ini sebagai laki-laki adalah superior, kuat, perempuan itu lemah, nomor 2, biasanya ada naluri untuk menindas, ya kan? Ya, orang yang menindas itu pasti adalah orang yang merasa berkuasa, orang yang merasa
lebih punya power ketimbang orang yang ditindaskan begitu. Nah, saya tidak ingin memiliki relasi dengan seorang perempuan. Dalam hal ini misalnya adalah yang saya sebut sebagai Amrina Rosada itu dengan anggapan bahwa saya ini seorang laki-laki yang superior dan dia adalah seorang perempuan yang nomor dua, yang karena itu bisa saya tindas. Saya tidak ingin seperti itu. Maka cara supaya saya tidak memiliki pandangan semacam itu adalah memiliki mencari titik temu antara saya dengan Amrina, atau dengan kacamata yang lebih umum adalah mencari titik temu antara laki-laki dengan perempuan. Kan begitu kan? Di mana sih titik temu antara laki-laki dengan perempuan? Titik temunya adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama makhluknya Gusti Allah, kan begitu. Nah, dengan saya memandang seorang perempuan sebagai sama-sama makhluknya Gusti Allah, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, pasti saya tidak akan tega untuk menzolimi dia, menindas dia, karena saya punya kesadaran bahwa, oh iya, saya dan dia itu setara, sama-sama makhluknya Allah, dan derajat saya dan dia perempuan, derajat antara laki-laki dan perempuan itu di kacamata indallah ya, indallah di sisi Allah itu adalah atqakum, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak peduli apakah saya laki-laki, apakah dia perempuan, kalau misalnya kita bertakwa, siapa yang lebih bertakwa, ya memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Nah, saya ingin mendudukkan saya di posisi itu. Saya sebagai laki-laki itu sama dengan perempuan, sama-sama makhluknya Gusti Allah. Karena itu, Salahuddin, kamu sebagai laki-laki nggak boleh menindas perempuan. Kamu nggak boleh menomorduakan dia, nggak boleh memanfaatkan kelemahan dia dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksud, ingin melihatmu lebih dari sekedar perempuan, karena pandangan sosial sekarang ini lebih mengarah kepada perempuan itu makhluk nomor dua. Perempuan itu sebagai objek yang bisa kita manfaatkan, kira-kira begitu. Saya ingin keluar dari situ. Saya ingin berada dalam kedudukan seorang laki-laki yang memandang perempuan dengan setara, sehingga nanti saya bisa memuliakan dia. Bukan hanya menganggap dia ada gitu, tapi lebih dari itu saya ingin memuliakan dia. Memuliakan itu gimana ya? Tidak menyakiti, ya dengan memahami keterbatasannya dan lain sebagainya. Itu maksud yang ingin saya sampaikan itu, Mbak Kismu. Oke, baik Mas, terima kasih. Intinya bagaimana cara memuliakan perempuan itu ada di Instastory-nya Mas Salam. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, nggak apa-apa ya Mas dibaca ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya saya nulis itu kayak semacam iseng-iseng aja. Kayak iseng gitu, maksudnya saya punya misalnya seorang perempuan gitu, misalnya saya mencintai Amrina Rosada misalnya gitu ya, dan saya ingin Amrina Rosada tahu apa yang ada di dalam pikiranku mengenai dia, mengenai hal-hal yang lain gitu, mengenai kehidupan ini, saya ingin dia tahu. Karena itu saya tulis saja di story gitu. Ternyata respon dari teman-teman itu banyak. Jadi dulu itu sehari saya nggak nulis Amrina Rosada, itu banyak yang nanyain, kok nggak nulis gitu. Jadi mulai ada teman-teman yang dalam tanda kutip itu pembaca tetap Amrina Rosada itu. Dan itu sangat memotivasi saya untuk menulis gitu. Oke, menjadi penyemangat ya Mas untuk melanjutkan kisahnya. Iya, penyemangat banget. Oke teman-teman, ini bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan itu boleh sekali untuk dituliskan di kolom komentar ya, di kolom komentar untuk bisa bertanya terkait tema kita hari ini, yaitu lelaki perempuan dan kesetaraan dalam cinta. Nah, selanjutnya tadi saya sedikit mendengar ya Mas tentang menindas. Kalau kita mencintai perempuan artinya kita tidak menindas. Nah, itu maksudnya menindas dalam hal ini itu
itu seperti apa ya Mas? Apakah itu bisa maksud dalam toxic relationship para pasangan misalnya laki-laki dan perempuan? Iya, betul. Sebenarnya kata menindas itu sangat umum ya. Penindasan itu sangat umum terjadi dan subjek dan objeknya itu bisa siapa saja. Tetapi satu hal yang pasti, adanya penindasan itu pasti karena ada kesadaran salah satu pihak merasa lebih kuat. Ya kan? Misalnya seorang aparat pemerintah mau menindas rakyat karena pemerintah merasa bahwa dia lebih berkuasa, dia lebih memiliki kekuatan, kalau misalnya dia mau tarung kira-kira dia menang gitu kan. Karena sudah ada persepsi semacam itu makanya dia menindas, ya kan? Nah, ini bisa konteksnya macam-macam. Seorang kakak kelas itu bisa menindas adik kelas karena dia merasa lebih punya power, karena merasa lebih kuat, karena adik kelasnya lebih lemah dan sebagainya. Kan semacam itu. Demikian pula dengan kehidupan perpasangan. Baik antara suami dengan istri, seorang laki-laki dengan perempuan. Kalau misalnya salah satu pihak di antaranya itu merasa lebih kuat, pasti nanti akan terjadi yang namanya penindasan. Dan itu bukan hanya misalnya dari laki-laki ke perempuan gitu. Bisa jadi penindasan itu justru dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Tetapi satu hal yang pasti adalah perempuan yang menindas laki-laki umpamanya, pasti dia merasa lebih memiliki power, lebih memiliki kekuatan ketimbang laki-laki. Makanya dia punya naluri untuk menindas. Kenapa ada pelecehan seksual? Kenapa ada peminggiran hak-hak baik dari laki-laki kepada perempuan maupun dari penguasa kepada rakyat, dari orang yang lebih dari atasan kepada karyawan, dari bos kepada karyawan dan sebagainya. Kenapa ada semacam itu penindasan? Yang pasti karena ada kesadaran bahwa dia atau salah satunya itu merasa lebih kuat gitu. Ibaratnya begini, kalau saya merasa lebih kuat, ibaratnya kan ya udah kamu yang lebih lemah dari saya pasti akan saya tindas karena betapapun kamu melawan pasti ya kalah gitu. Karena saya merasa lebih kuat. Ya kan? Saya punya misalnya tembakan, punya pistol misalnya. Orang yang punya pistol, dia akan berani menindas orang yang tidak punya pistol. Karena apa? Karena orang yang tidak punya pistol atau dia yang punya pistol itu lebih kuat. Sama laki-laki kalau merasa lebih kuat, lebih superior, pasti dia akan menindas. Nah, bentuk tindasannya itu macam-macam. Misalnya, yang paling keras adalah misalnya melakukan pelecehan seksual misalnya. Itu kan penindasan yang sudah sangat sudah parah sekali karena dia merasa sebagai laki-laki dia bisa mensetubui dia gitu. Kalaupun dia akan berontak, dia nggak akan bisa gitu karena dia lemah dan aku kuat misalnya begitu. Nah, itu seperti itu. Jadi penindasan itu selalu lahir dari persepsi merasa diri lebih kuat atau persepsi orang lain lebih lemah dari dirinya. Itu seperti itu, Mbak Kismun. Oke, Mas, terima kasih. Tadi maksud dari menindas adalah yang sudah dijelaskan oleh Mas Salaf. Nah, kita ini Mas ke topik selanjutnya itu tentang toxic relationship. Mungkin kalau ini mungkin sepele ya Mas, permasalahan dari teman-teman itu ada yang merasa bahwa pasangan saya itu overprotective atau mereka sensitif jika saya mungkin punya teman laki-laki dan sebagainya. Itu menurut Mas masuk dalam toxic relationship atau bagaimana Mas? Singkatnya begini, toxic relationship itu kalau misalnya hubungan kita kepada orang itu justru membuat kita tidak produktif, ya, itu bisa dikatakan sebagai toxic relationship. Misalnya apa? Misalnya kita berteman kepada orang yang kegiatannya itu ngobrol terus, nggak pernah mengajak kita untuk belajar misalnya ya, nggak pernah ngajak kita untuk melakukan hal-hal yang positif, itu adalah sesuatu yang sudah toxic itu sudah racun, udah nggak baik buat kita gitu. Nah, pasangan demikian pula menurut saya
kalau misalnya pasangan itu selalu mengajak kita untuk hal-hal yang tidak baik, itu pasti sudah toxic relationship gitu. Kita bisa mengontrol supaya hubungan kita itu tidak menjadi toxic gitu ya. Jadi bagaimana mengontrolnya adalah yang pertama misalnya kita harus terbiasa untuk tidak overthinking misalnya. Tidak overprotective, tidak posesif misalnya terhadap pasangan kita gitu. Kita berani nggak misalnya, Allah dia belum jodohku, belum tentu jodohku, dia belum siapa-siapaku misalnya. Kita kalau menjalin hubungan dengan seseorang yang belum jelas gitu, misalnya belum jelas dia akan menjadi istri, belum jelas apakah, itu kita harus berani berkata kepada diri kita sendiri bahwa dia bukan siapa-siapaku. Karena itu aku tidak seharusnya menghabiskan energiku semaksimal mungkin untuk memikirkan dia misalnya. Sampai melupakan tugas, sampai tidak mengerjakan tidak masuk kuliah, sampai tidak belajar dan sebagainya. Kita harus berani seperti itu. Karena kalau tidak begitu dan kita misalnya kehidupan kita didikte oleh orang yang kita cintai gitu misalnya ya itu justru akan menjadi toxic itu tadi, nggak baik buat kita sendiri. Ini berat tetapi bisa bisa kita latih gitu. Nggak boleh kita memiliki ketergantungan terhadap orang yang belum jelas gitu kan. Orang belum jelas ngapain kita menghabiskan energi kita semaksimal mungkin. Tapi sebenarnya sesuatu yang saya rekomendasikan kepada teman-teman ya, misalnya yang belum punya orientasi untuk menikah, itu lebih baik punya hubungan kepada lawan jenis itu ya sebatas teman gitu. Tidak pada misalnya pacar gitu. Kalau saya terus terang tidak merekomendasikan pacaran gitu. Bagi saya pacaran yang tidak punya orientasi untuk menikah misalnya ya, itu something we can call it bullshit gitu. Jadi bisa kita anggap sebagai omong kosong. Kira-kira itu kalau pemahaman saya, refleksi saya atas kenyataan yang saya lihat. Mungkin teman-teman punya perspektif yang lain, itu monggo. Tetapi saya seperti itu. Kalau yang berorientasi ke arah pernikahan berarti ta'aruf ya Mas. Kalau itu. Betul. Nah itu, ta'aruf. Perempuan jangan mau kalau nggak ta'aruf. Oke, terima kasih Mas. Terus ini mungkin yang Siap. terakhir ya Mas, karena sudah menunjukkan jam 5. Ya. Ini menurut Mas Salaf, bagaimana tips menjaga kesetaraan dalam cinta, terutama ketika ada hubungan antara laki-laki dan perempuan? Maksudnya itu dalam pasangan kan pasti ada, misalnya ini misal sedikit, saya lebih banyak berjuang daripada kamu. Dan menurut saya sendiri itu belum tentu ada kesetaraan dalam cinta seperti itu Mas. Nah ada tips tersendiri buatan dari Mas Salaf untuk mohon maaf, Mbak Kismun bisa tolong diulangin soalnya tadi suaranya terputus-putus tadi. Halo, sudah jelas suaranya? Iya, udah jelas. Ini yang terakhir terkait tema kita yaitu lelaki perempuan dan kesetaraan dalam cinta. Nah itu bagaimana tipsnya agar ketika dalam hubungan cinta, terutama pasangan, itu bisa terjalin kesetaraan gender. Jadi tidak ada jurang antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Sudah terdengar. Yang pertama itu baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki pemahaman keadilan gender yang baik. Itu menurut saya sesuatu yang mutlak. Jadi perbuatan kita, tindakan kita itu selalu dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran kita, kan begitu. Misalnya kita merokok, perbuatan merokok itu pasti dilandasi oleh pikiran bahwa merokok itu nggak masalah. Merokok itu ya sesuatu yang boleh-boleh aja gitu. Makanya kita merokok gitu kan. Nah, jadi sesuatu tindakan kita
perbuatan kita pasti dipengaruhi oleh pikiran kita. Maka supaya antara laki-laki dan perempuan itu tidak terjadi ketimpangan gender gitu, harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai gender. Jadi seorang pihak laki-laki dia harus memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana perempuan seharusnya disikapi, seharusnya dipahami. Nah, demikian pula yang perempuan itu juga harus memiliki pemahaman bagaimana seorang laki-laki harus diperlakukan. Pada dasarnya, sikap adil gender itu dengan sendirinya akan terlaksana atau akan ya ada begitu saja ketika kita sudah menerapkan apa yang disebut sebagai konsep kesalingan atau mubadalah. Konsep kesalingan itu begini, saya sebagai laki-laki seharusnya memiliki pemahaman pengen menyayangi seorang perempuan. Begitu. Itu perspektif laki-laki. Seorang perempuan harus punya perspektif, saya sebagai perempuan harus menghormati laki-laki. Begitu. Jadi misalnya saya sebagai seorang suami misalnya harus memiliki rasa welas atau rasa kasih sayang yang tinggi kepada istri saya. Dan istri saya demikian pula harus semacam itu. Nah, persepsi mubadalah atau kesalingan inilah yang akan menciptakan keadilan gender. Jadi kesetaraan gender, upaya kesetaraan gender itu tidak perlu kita lakukan seandainya kita memiliki kesadaran di posisi kita masing-masing. Tidak hanya urusan keluarga ya, tetapi dalam urusan misalnya di sekolah, saya sebagai guru misalnya harus memiliki kepekaan untuk menyayangi seorang murid. Seorang murid juga harus memiliki kepekaan untuk menghormati seorang guru. Jadi konsep kesalingan itu harus senantiasa kita lakukan di dalam posisi apapun kita. Lebih-lebih di dalam posisi kita sebagai makhluk yang ditakdirkan berpasang-pasangan. Misalnya saya sudah menjadi suami, terus perempuan siapa gitu sudah menjadi istri, ya kita harus menerapkan sikap kesalingan itu supaya tidak terjadi ketimpangan gender. Jadi yang pertama itu tadi Mbak Kismun. Jadi harus memiliki pemahaman gender yang baik. Kalau sudah di otak ini sudah ada, tinggal dilakukan. Tapi kalau misalnya di otak, misalnya di pikiran itu belum ada, di pikiran masih menganggap bahwa perempuan ini adalah makhluk yang bisa nomor 2 gitu, ya maka di tingkat perlakuan, di tindakan ya nanti ya yang ada ya ini tolong misalnya dikongkon-kongkon terus atau disuruh-suruh misalnya, kita manfaatkan terus. Nah, kalau tidak ada persepsi atau pemahaman yang baik di dalam pikiran kita mengenai gender, maka itu penting banget. Dan kenapa kita sebagai orang taruhlah yang beruntung mendapatkan pendidikan tinggi ya, pendidikan yang baik, harus menjadi orang yang menerapkan itu. Mbak Kismun harus di dalam berinteraksi sosial ya dengan laki-laki dan sebagainya, ya harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan gender. Demikian pula saya sebagai laki juga seperti itu gitu. Mulai dari diri kita sendiri. Begitu Mbak Kismun. Jadi pada intinya kalau misalnya kita mau menjalin hubungan dengan laki-laki itu harus lebih banyak bertanya ya Mas terkait perspektif gendernya mereka. Mereka ramah gender atau tidak, intinya seperti itu. Kamu sebagai perempuan, kalau misalnya dicintai sama laki-laki yang pemahaman gendernya itu dalam tanda kutip nggak baik, lebih baik nggak mau gitu. Atau kamu harus punya effort untuk ngebikin dia punya pemahaman gender yang baik. Pilihannya itu sih, kalau menurut saya. Ya begitulah kurang lebih Mbak Kismun. Ya, ada tambahan lagi Mas? Mungkin untuk pertanyaan itu sih. Ini dulu. Oke, tadi sudah ya, kita sudah banyak sekali membahas topik. Untuk selanjutnya mungkin tanya jawab sebentar ya Mas ya. 10 menitan. Ya, 10 menitan. Nah, boleh dah, boleh. Ini belum maghrib nih. Ya, ini ada beberapa pertanyaan.
Mm-mm. Ini pertanyaan agak ini Mas. Istrinya Kang Salap siapa Kang? Dari username Waduh, Masa. ah itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu itu pertanyaan yang guyon Mbak Gesmon. Iya, iya. Iya, guyon Mas. Pertanyaan guyon itu nggak perlu ditanggapi. Orangnya itu teman saya itu, jadi biasa. Biasa kita guyon bareng. Iya, oke ini pertanyaan yang agak serius ya Mas. Ini dari Ya, kebetulan dari teman saya. Dari teman saya. hmm. Sebentar saya bacakan lebih dahulu. Hmm. Saya ingin bertanya, apakah kesetaraan gender itu sama dengan emansipasi? Kemudian, Hmm. apakah kata gender itu hanya pemberdayaan tentang perempuan saja? Karena yang sering saya dengar dalam berbagai pembicaraan, seringkali kata gender itu melulu soal perempuan. Nah, pripun Mas tentang gender itu sendiri? Oke, Bisa didengar ya saya Mas ingin suara saya? bisa. Saya juga bisa membaca juga sih ini pertanyaannya. Tapi Oke. gender apa namanya kesetaraan dan emansipasi. Emansipasi itu kan usaha untuk apa namanya bahwa laki-laki dan perempuan itu secara sosial itu memiliki kedudukan yang sama, sebagaimana yang di awal saya sampaikan. Gitu. Jadi kenapa gender itu nyaris identik dengan perempuan? Karena di ranah sosial ya yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil itu perempuan. Setuju nggak? Di ranah sosial ya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil itu perempuan. Makanya kesetaraan gender itu seolah-olah identik dengan perempuan. Pada dasarnya enggak. Pada dasarnya enggak. Saya pribadi itu pernah menjadi korban ketidakadilan gender. Saya anggap sebagai korban ketidakadilan gender itu begini. Saya pernah punya rambut gondrong. Laki-laki punya rambut gondrong oleh sebagian orang itu dianggap sebagai laki-laki yang tidak seperti laki-laki. Jadi saya diomongin, syukur gitu. Maksudnya diintimidasi untuk segera memotong rambutnya karena menurut dia ya laki-laki itu rambutnya harus pendek gitu. Rambut panjang itu untuk perempuan. Nah, anggapan-anggapan semacam ini loh yang tidak adil gitu. Seharusnya baik laki-laki maupun perempuan seharusnya memiliki kemerdekaan sendiri-sendiri untuk menentukan apakah saya punya rambut yang panjang atau saya punya rambut pendek. Ini contoh bahwa laki-laki juga pernah mendapat atau menjadi korban dari ketidakadilan gender. Jadi sebenarnya gender itu baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi di masyarakat lebih identik kepada perempuan karena dilalah yang sering menjadi objek ketidakadilan gender itu perempuan. Misalnya apa? Perempuan nggak boleh apa namanya nyopir atau mengendarai mobil. Misalnya di beberapa negara kan masih ada aturan yang perempuan nggak boleh apa namanya mengendarai mobil, perempuan nggak boleh kerja di sektor publik misalnya. Kan ada sebagian masyarakat kita yang menganggap bahwa perempuan nggak boleh kerja. Perempuan itu ya hidupnya ya di rumah, di dapur, di kasur, ya kan, ngormatin anak, apa ngerumat anak, nyuci, nyapu dan sebagainya. Kan masih ada anggapan semacam itu. Dan anggapan semacam ini jelas anggapan yang tidak adil gender. Dan dilalah yang menjadi objek atau korban adalah perempuan. Makanya keadilan gender itu emansipasi itu lebih banyak mengarah kepada perempuan karena yang selama ini ya yang sering menjadi objek ketidakadilan gender itu perempuan. Itu Mas apa namanya kenapa kesetaraan gender itu seolah-olah identik dengan kata-kata perempuan. Itu karena yang selama ini menjadi korban ketidakadilan gender lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Tetapi laki-laki sebenarnya juga pernah menjadi korban ketidakadilan gender. Sebagaimana yang tadi saya contohkan ketika saya memiliki rambut yang panjang. Oke Mas, terima Itu. kasih. Sudah paham ya ini dari viewers, dari penonton tentang Mm-hmm. kenapa kok melulu soal perempuan, padahal laki-laki ternyata juga pernah ya Mas mengalami ketidakadilan gender.
Namun Iya, memang kasusnya itu iya, lebih banyak perempuan. Kalau sekarang mm, mungkin ini ya Mas, ketika sekarang kan gencar-gencarnya keadilan gender untuk perempuan. Ke depan kan kita tidak mm, tahu apakah nanti akan kebalikannya, malah lelaki yang lebih banyak ketidakadilan gendernya. Karena sekarang sudah sangat meluas untuk ininya, untuk sosialisasi tentang keadilan gender seperti itu. Kemudian, eh, iya. Tantangan keadilan gender itu dari dua-duanya sebenarnya. Jadi misalnya usaha-usaha perempuan untuk apa namanya mendapatkan keadilan gender itu juga mendapatkan perlawanan dari perempuan itu sendiri loh. Jadi banyak perempuan yang nggak setuju misalnya terkait dengan keadilan gender ini misalnya. Emang ada perempuan-perempuan yang punya pemahaman gender yang tidak baik. Itu ironis ya sebenarnya ya. Jadi perempuan itu tidak sadar kalau dia dijadikan makhluk nomor dua sehingga dia rawan untuk ditindas. Itu sayang banget bahwa laki-laki ada yang apa namanya eh, anti terhadap gerakan kesetaraan gender itu dalam tanda kutip agak wajar. Agak wajarnya begini, karena selama ini konsepsi laki-laki dan perempuan di ranah sosial itu menguntungkan laki-laki, kan begitu. Laki-laki mah diuntungkan dengan keadaan semacam ini. Yang tidak diuntungkan adalah perempuan. Nah, kalau laki-laki menolak kesetaraan gender mah agak wajar. Tapi ini ada seorang perempuan yang juga anti terhadap gerakan apa namanya kesetaraan gender. Itu yang ironis, tapi memang ada itu fakta. itu Ya. tantangannya ya Mas untuk kasus ini. Kalau mungkin di pedesaan khususnya ya Mas, Mm-mm. mereka itu tidak mendukung karena mereka belum sadar lebih ke seperti itunya. Ya. Dan tugas kita menyadarkan mereka, memberikan edukasi. Betul, betul, betul. Dimulai dari diri Ya, kita, oke. dimulai dari diri kita. Harus terbuka terlebih dahulu tentang gender, Ya, tentang keadilan gender. ya. Mm-mm. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya untuk sesi kali ini? Sudah cukup ya saya rasa untuk uh, sharing sore hari ini dan teman-teman sebenarnya tidak ada yang bertanya lagi. Iya. Nah, ini Mas Itu Mas Afam ada closing pertanyaan tapi nanti aja. Ripon. Yang tadi ya Mas ya. Saya mm-mm. Saya kembalikan ke Pertanyaan Mbak yang Kismun. oke. Maksudnya Mungkin itu apakah saja ini ya teman-teman. iya. Mm-mm. Sambon ya Mas untuk ininya Ya, sesi tanya ya. jawab. Eh, itu ya untuk sharing sore hari ini tentang kesetaraan gender. Saya rasa sudah clear ya teman-teman. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita tentang perempuan, perkawinan, pendidikan, maupun tentang cinta, tentang toxic relationship sudah terjawab di sore hari ini. Saya harap teman-teman itu bisa untuk lebih mawas diri, bisa lebih terbuka dan ramah terhadap isu-isu gender agar tidak terjadi namanya ketidakadilan gender. Nah, mungkin sebelum saya tutup ada closing statement dari Mas Salap untuk sharing sore hari ini, Iya. pesan-pesan dan lain eh, sebagainya, Mas. Baik. Jadi semakin tinggi wawasan keilmuan seorang perempuan, dia akan menghormati seorang laki-laki. Dan semakin tinggi ilmu seorang laki-laki, pasti dia akan lebih menghormati perempuan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Mbak Kismun yang telah memberi kesempatan saya untuk bersilaturahim dan berbagi mengenai gender. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung melalui live IG kami, dan tentunya kami juga mohon maaf kalau selama mengatakan ada kekeliruan, kesalahan atau kata-kata yang mungkin tidak pas atau menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu mungkin ya cukup.
Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Mas Salam. Sebelum saya tutup, kita foto terlebih dahulu ya Mas. Foto Boleh, bersama boleh, terlebih dahulu. boleh. Oke, Oke. satu, dua, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada Ya, Mas Salam atas waktunya. Mohon maaf sekali jika mengganggu waktu sorenya. Seharusnya waktu istirahat ya Mas, ini juga. nggak mengganggu. uh, Semoga ilmu yang sudah di-share kepada kita semua dapat bermanfaat dan teman-teman selain mendengarkan juga dapat melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Salam. Dan terakhir bukunya ya Mas, nanti kabar-kabari tentang Amin, buku amin, perkembangan amin. dari dari Siap. buku, entah nanti Mohon doanya ya. judulnya sama atau berbeda, nanti ditunggu saja ngoten ya Mas. Siap, siap, siap. Oke, sekian dari kami untuk diskusi sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. Semoga jika ingin melanjutkan aktivitasnya Mas. siap. Terima kasih. Oke teman-teman, Alhamdulillah sore hari ini sudah selesai untuk sharingnya. Tadi sudah banyak ya tentang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mas Salaf terkait kesetaraan gender, terutama dalam hal cinta. Saya disclaimer sekali lagi, ini bukan saya merekomendasikan atau share tentang informasi yang kurang bermanfaat karena membahas tentang cinta. Apa sih hubungannya dengan pendidikan itu bukan, tapi agar teman-teman itu lebih mawas diri terkait isu-isu cinta karena kan saat ini cinta itu sudah menjamur di kalangan anak muda dan kita sebagai perempuan khususnya harus bisa lebih waspada dalam menjalin hubungan dengan siapa. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang sudah ikut bergabung meramaikan live Instagram sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Saya pamit, Kismu Tofiah dari Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang, dari KKN kelompok 74, pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live stream yang selanjutnya.
Iki kok ngene. Ngelek kok. Saya orang tak simpan kowe. Ngelek kok. Ya. Mana tah? Saya piye nek kowe. Wong tak simpen. Ki wis rampung sih. Hah? Wis rampung dong. Orang tak simpen, disimpen sik. Simpennya piye? Iki dikeluarno kono pilihan. Piye iki? Heh, Kok iso ya? ono lho wae. Wis rampung tapi. Wis. Iso.